Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, sahabat alumni Mutiara Bangsa dimanapun Anda berada, dan juga kepada santri Mutiara Bangsa yang sempat menengok kajian ini. Kita patut bersyukur di hari yang keempat ini masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mampu untuk menjalankan kewajiban puasa hingga petang nanti. Dan tentunya kita juga harus senantiasa berharap semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, sehat lahir batin, dan mampu mencapai garis finish 30 hari berpuasa. Baik, untuk kali ini kita akan mengkaji terkait dengan tahapan-tahapan pensyariatan puasa. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini, bahwa puasa tidak seketika menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Ya, artinya ada tahapan-tahapan pensyariatan puasa. Jadi bentuk puasa itu awal mulanya bukan seperti yang sekarang kita jalankan ketika ada halangan, misalnya bepergian boleh tidak berpuasa. Kalau dulu enggak, sempat ada ketika berpuasa ya wajib dijalankan. Jadi belum ada keringanan dan juga kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh gitu. Ya, setidaknya ada 3 tahapan yang perlu kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, tahapan bebas memilih antara puasa atau tidak. Enak ya, bisa milih boleh puasa, boleh tidak. Yang kedua, tahapan pemaksaan dan penetapan. Nah, kemudian yang ketiga, pemberian keringanan. Nah, tahap akhirnya yaitu pemberian keringanan. Puasa sebagai ketetapan dari Allah secara langsung ternyata ya mengalami evolusi yang berakhir sebagai ibadah yang memudahkan umat Islam. Jadi Allah betul-betul memikirkan, ya Allah betul-betul mempertimbangkan kewajiban puasa ini. Puasa yang kita lihat itu suatu memberatkan, ternyata sudah mengalami tahapan evolusi hingga seperti yang kita jalankan sekarang ini. Nah, dari awalnya bebas memilih, kemudian dipaksa, dan akhirnya diberikan keringanan yang memudahkan. Ya, sungguh mudah puasa itu bagi orang yang betul-betul mau menjalankan. Nah, kan terasa berat, ya akhirnya apa? Tidak menjalankan, dan itu sungguh menjadi hal yang berat nanti ketika di akhirat, karena pertanggungjawabannya jauh lebih berat daripada ketika menjalankan puasa di dunia ini. Ya, oke, yang pertama yang perlu kita pahami adalah tahapan ikhtiari atau bebas pilih. Ya, pada mulanya puasa merupakan sebuah ibadah yang berupa pilihan bagi mukallaf. Ya, siapa yang tidak berpuasa dipersilakan, begitu pula yang tidak berbuka juga dipersilakan. Asalkan, nah ini ada syaratnya. Siapa yang hendak berpuasa dipersilakan asalkan bersedia membayar fidyah. Nah, jadi dalam hal ini fidyah itu berupa memberi makan orang miskin. Ukurannya kalau menurut Imam Syafi'i, ya seperti di kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, disebutkan di sana bahwasanya fidyah di sini kira-kira ini 675 gram, kurang lebih, yaitu ya 3/4 kilogram, tidak sampai sekilo kok. Nah, kalau dihitung-hitung bagi orang yang kaya dan memiliki uang, ya mending memilih tidak puasa, karena dia bisa membayar, bisa membeli fidyah, kemudian diberikan kepada orang miskin. Nah, hal ini berlaku berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Nah,
Secara hukum ya puasa jelas diwajibkan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 183. Namun demikian ayat selanjutnya ini ya di 184 wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tadawwa khairan fahuwa khairul lah. Namun di akhirnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, bagi orang yang mampu maka memberi makan orang miskin berupa fidyah. Nah, tapi di akhirnya juga diberikan penegasan bahwasanya kalau kalian berpuasa itu jauh lebih baik. Nah, gitu loh. Jadi di ayat ke 184 ini mengandung unsur pilihan antara berpuasa atau tidak. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang menghendaki. Nah, makanya kalau seandainya hal ini masih berlaku, tentunya ya enak bagi orang kaya. Nah, tapi membuat sengsara bagi orang yang miskin. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan pemaksaan dan penetapan wajibnya. Ya, pada tahap ini ya puasa ditetapkan wajib secara paksa terhadap setiap umat Islam. Nah, hukum wajib ini sekaligus mengganti hukum sebelumnya yang hanya berupa pilihan puasa atau tidak. Nah, kalau di yang pertama tadi kan masih pilihan. Artinya apa? Wajibnya itu enggak tegas gitu loh. Tapi kalau dalam tahap yang kedua ini, wajibnya itu betul-betul dipaksa dan juga ditetapkan kewajibannya. Nah, dalam hal ini dalil yang digunakan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ayat ini sekaligus menasakh ya hukum yang ada pada Quran surat 183 sampai 184 yang berupa pilihan untuk puasa atau tidak tadi. Nah, yang ditekankan dalam ayat ini adalah kata falyasumhu, maka berpuasalah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, yang secara tersurat ya menunjukkan perintah wajib untuk berpuasa, karena falyasumhu di sini adalah berupa fiil amar, fiil amar yang menunjukkan arti perintah. Ya. Tahapan pemaksaan ini juga mengandung atau mencakup dua ketetapan. Nah, ini yang pertama ya. Pemaksaan ini dilakukan secara paksa kepada mereka. Dipaksa umat Islam pada dulu ketika untuk berpuasa itu dipaksa secara keras. Yang kedua, paksaannya itu dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Nah, itulah ya rahmat Allah ya, seperti itu. Memang awalnya dipaksa ya, tapi lama kelamaan juga dengan kelembutan. Nah, seperti itulah sebenarnya edukasi bagi manusia. Sebenarnya Allah sudah mengajarkan sisi edukatif dalam berpuasa ini. Yang awalnya memang dipaksa, kemudian ya diperintah secara perlahan dan dengan lemah lembut. Nah, adapun yang terakhir yang perlu kita pahami adalah tahapan pemberian keringanan. Lah kok bisa? Nah, ada dua kasus yang di sini sempat saya kutip, yaitu ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang bekerja sepanjang harinya. Ya, tentunya kebayang ya, puasa seharian bekerja ya betapa lelahnya dan lapar. Ketika telah tiba masa berbuka, istrinya pergi mencarikan makan untuknya. Namun sesampainya di rumah, ya suaminya telah tertidur pulas tanpa sempat menyantap makanan. Sungguh kasihan ya. Nah, pada hari berikutnya, belum sempat makan malamnya, dia tetap melanjutkan aktivitas bekerja. Akhirnya pada siang harinya, di tengah hari, dia pun jatuh pingsan karena sangat beratnya menahan lapar. Nah, ini satu kasus. Yang kedua, sahabat Umar dan Ka'ab bin Malik ya baru bisa mendatangi istri mereka setelah tertidur. Ya,
atau sebaliknya istri mereka yang tidur dulu. Nah, karena mereka seharian juga bekerja, ya. Karena hal ini dirasakan memberatkan, mereka pun mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mengadukan peristiwa tersebut, ya akhirnya ya turunlah ayat yang ke-187 surah Al-Baqarah. Nah, yang di sana memberikan kebolehan untuk menggauli istrinya, ya, ataupun makan dan minum sepanjang waktu malam. Nah, dari sinilah jelas ketentuan waktu dari puasa itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Jadi kamu boleh makan dan minum sepanjang malam, mulai terbenamnya matahari waktu maghrib hingga terbitnya fajar. Nah gitu. Selain itu juga wahilalakum lailata siyamar rafathu ila nisaikum, menggauli istri juga diperbolehkan. Nah dari sinilah ya ayat ini menunjukkan sebuah kabar gembira bagi umat muslim, karena akhirnya mendapatkan keringanan dari hukum sebelumnya yang sangat memberatkan. Nah, kalau di ayat sebelumnya kan terkesan hanya perintah kamu puasa, tidak diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana ini mana yang waktu yang diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, terkesan hanya memberikan perintah tanpa memberikan tuntunan. Nah, di di ayat 187 ini ya benar-benar diberikan dijelaskan kriteria waktu yang mana boleh makan dan minum atau menggauli istri. Adapun sepanjang hari mulai terbitnya fajar atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari waktu maghrib, itu harus menjalankan puasa, yaitu menahan diri dari lapar dan dahaga, makan dan minum, dan juga menahan diri dari mengumpuli atau menggauli istrinya, ya. Nah, sebagai kesimpulan, ya, pada mulanya puasa itu sangat ringan, ya, karena apa? Hanya berupa pilihan. Nah, ringan ya memang ringan bagi orang yang mampu membayar fidyah. Nah, karena apa? Mereka pastinya lebih senang untuk mengeluarkan uangnya daripada harus bersusah payah menjalankan puasa dan menahan lapar. Barangkali begitu, ya. Sehingga pada tahap selanjutnya ya secara paksa diwajibkan kepada setiap mukallaf tanpa pandang bulu. Nah, ini ya berpatokan pada potongan ayat yang jelas-jelas secara tersurat menyuruh untuk berpuasa. Nah, ketika dalam perjalanannya masih memberatkan, akhirnya ya Allah memberikan ya keringanan dalam Quran surat Al-Baqarah 187, ya, sehingga umat muslim pun waktu itu bergembira atas ya pemberian keringanan setelah dua kasus ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita boleh memahami bahwasanya puasa ini sebenarnya bukan sesuatu yang memberatkan, tapi betul-betul memang sudah terjadi tahapan evolusi bagaimana puasa ini berlaku dan berjalan seperti sedemikian rupa yang kita jalani sekarang ini. Sehingga kita sebagai umat muslim ya harus yakin bahwasanya di balik puasa itu ada hikmah yang besar, dan juga banyak hikmah yang bisa kita peroleh ketika kita berhasil menjalankan puasa dalam sehari
dalam sebulan, dan nanti kita akan memperolehnya. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan dari saya, kebenaran semuanya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.